Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet dengan motif timbul seperti ini. Nah, ini motifnya cukup mudah, hasilnya juga rapi dan tidak terlalu kelihatan awal dan akhir. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, lalu ada penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. (36 rantai). Setelah 36 rantai, tambahkan 1 rantai di ujung. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan lagi hingga ke ujung, ulangi 1 rantai, 1 SC setiap lubang, buat total 3 baris. Nah, ini sudah selesai total 3 baris. Boleh teman-teman tambah sesuai kelipatan motif ya. Nah, di ujung ini saya akan beri penanda di lubang yang kedua di sini. Kemudian kita akan buat SC berkeliling. Jadi jumlahnya pas ya. Di sini nanti ada 3 SC, di bawah ini 36 SC, di bagian kanan ini 3 SC, dan di atas ini nanti 35 SC hingga ke penanda. Nah, di ujung ini kita buat dulu 1 rantai, kemudian SC berkeliling, mulai ya, sisi yang ini 3 SC, kemudian kita ke sisi ini yang jumlah SC nya 36. Jadi agar motifnya pas, bisa teman-teman hitung agar nanti tidak ada kelebihan 1 stitch. Nah, lanjutkan ya. Nanti sisi ini 3 dan di atas 35 hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke 35 di penanda. Kita letakkan lagi penandanya, dan akhir putarannya kita akan slip stitch di puncak SC pertama. Tarik kuat 2 rantai. Nah, selanjutnya kita akan buat double crochet berkeliling. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet atau 1 DC dimulai dari tempat slip stitch. Lanjutkan berkeliling hingga DC terakhir di penanda. DC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama. Tarik kuat 2 rantai.
Nah, selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Untuk motif bagian pertama, kita akan mulai dari bagian depan DC yang pertama ini ya. Kita akan buat DC dari bagian depan seperti ini. Kita buat di sini 2 buah, 1 dan 1 kali lagi masih di DC yang sama ya di sini. Nah, agar tidak bingung, beri penanda di DC yang pertama tadi. Nah, selanjutnya di DC berikutnya ada 2 buah ini kita isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini. Jadi yang ini agak timbul, kita ulang ya motifnya. Kembali 2 buah DC dari bagian depan di 1 titik. Kemudian DC 2 kali, 1 DC, 1 DC ya. Kemudian DC kedua. Ulang lagi motifnya. Bagian depan DC 2 buah. Masih di tempat yang sama. Kemudian DC 2 kali. 1 dan 2. Lanjut ulangi bagian depan DC 2 kali. Masih di 1 DC ya. Lalu DC 2 kali. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sesudah bagian depan DC 2 kali, sini DC 2 kali ya, 1 DC dan 1 DC. Kembali ulang motif DC bagian depan 2 kali. Masih di tempat yang sama, DC bagian depan. Lubang berikutnya di sini 1 DC. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada 2 rantai, ini kita hitung sebagai 1 DC. Jadi selesai akhir putaran, motifnya pas, langsung kita slip stitch di penanda. Tarik kuat 2 rantai. Nah, jadi 2 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Hasilnya seperti ini, dan ini agak melebar karena terjadi penambahan titik ya. Dan untuk pola bagian yang kedua, kita akan kurangi penambahan titiknya. Jadi kita mulai pertama itu kita skip. Kemudian di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Nah, jadi tepat di bagian depan DC yang kedua ya. Nah, ini masing-masing 1 DC kita isi 1 DC. Kemudian skip 1, ini skip. Berikutnya, jadi ada DC 3 kali ya, 1 DC di lubang berikutnya yang kedua, dan DC yang ketiga di lubang berikutnya. Ulangi, skip 1, DC pertama, DC kedua, dan DC ketiga. Nah, jadi dia kembali ya hitungannya karena bagian motifnya berlebih. Ulangi hingga akhir. Mendekati akhir putaran, di sini skip 1 DC. Lalu ini DC terakhir. Dan akhir putaran langsung kita slip stitch di penanda. Tarik kuat 2 rantai. Nah, kembali ya seperti ini. Jadi ukurannya kembali ke posisi awal, dan kita ulang lagi motif bagian yang pertama tadi, yang bagian timbul. Setelah DC yang ini kita ulang bagian motifnya. Kita mulai dengan DC bagian depan 2 kali di DC yang pertama bagian bawah.
DC depan 2 kali di tempat yang sama. Jangan lupa penanda di DC yang pertamanya. Kemudian 1 DC dan 1 DC. DC pertama dan DC kedua. Ulang lagi motifnya, DC bagian depan di satu tempat. 2 kali ya, 2 kali DC bagian depan di satu tempat. 1 2, lalu DC 2 kali, DC pertama. Jadi teman-teman tinggal ikuti ya bagian motifnya, dan DC kedua. Nah, seperti ini lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini DC pertama, DC kedua, 2 DC bagian depan, DC pertama, napas ya, akhir putaran. Nah, dia kembali melebar lagi, dan akhir putaran saya akan ganti ke warna yang berbeda. Jadi di sini saya buat motifnya bagian pertama, kedua, dan pertama, kemudian ganti benang. Slip stitch ganti benang 2 rantai. Nah, benang yang warna coklat ini akan saya putuskan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kembali ulang motif bagian yang kedua. Pengembalian jumlah stitch ya. Dimulai dengan skip 1, skip titik tempat kita slip stitch. Di lubang berikutnya 1 DC, jangan lupa penanda. Kemudian DC kedua di lubang berikutnya, dan DC ketiga di lubang berikutnya. Ulangi, skip 1, DC pertama, DC kedua, DC ketiga. Lanjut, skip 1, DC pertama, DC kedua, DC ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Jadi lakukan terus pengulangan motif, kemudian yang kedua, lalu ulangi lagi motif yang pertama, lalu yang kedua, seperti itu ya. Jadi bergantian buat setinggi yang teman-teman butuhkan. Nah, ini sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Saya ganti benangnya 3 warna dan akhiri motifnya di bagian yang pertama, bagian yang timbul ya. Karena ini terjadi penambahan stitch di bagian pertama, kita akan kembalikan hitungannya agar bagian atasnya tidak melebar. Jadi di sini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda. Tarik kuat 1 rantai. Nah, kita mulai pengurangan motif dengan skip bagian yang kita slip stitch. Di lubang berikutnya 1 single crochet. Jadi bukan DC ya, 1 single crochet. Jangan lupa penandanya. Kemudian single crochet 2 kali atau SC ya, 2 kali. Skip 1, SC pertama, SC kedua, dan SC ketiga. Ulangi polanya, skip 1, SC pertama, SC kedua, SC ketiga. Ulangi motifnya, skip 1, SC. Nanti teman-teman tinggal lanjutkan ya. SC nya ada 3 kali, jadi skip 1. Lanjutkan pola ini hingga akhir. Mendekati akhir putaran, skip 1, SC pertama, dan kemudian ini SC kedua. Pas di akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia lurus ya hingga ke atas.
Dan selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali pegangan. Di sini sudah saya rajut menggunakan 2 helai benang dengan hook ukuran nomor 6. Jadi teman-teman bisa buat tutorial untuk tali seperti ini, ada di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya. Nah, sekarang saya akan beri penanda di salah satu sudut untuk tempat ring tali pegangannya. Nah, karena ini kecil ya, sekitar 1 cm, jadi saya cukup 3 SC saja untuk ringnya. Kita mulai 1 SC hingga ke 1 lubang sebelum penanda. Nah, ini 1 lubang sebelum penanda saya mulai sisipkan untuk ring 1 SC. Kemudian SC kedua tepat di penanda. Dan SC ketiga setelah di penanda. Nah, 3 SC ya, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, teman-teman lanjutkan ya SC berkelilingnya hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, lalu buat sekitar 1 baris lagi atau 2 baris, dan kemudian nanti dompetnya selesai. Nah, ini dia sudah selesai dompetnya, hasilnya seperti ini. Motifnya timbul, bagian awal dan akhirnya juga tidak terlalu kelihatan ya. Dan setelah ring ini saya buat 2 baris SC. Kemudian saya juga sudah jahitkan ini resletingnya. Buat teman-teman yang ingin membuat resleting dengan inner untuk dompet, ini bisa jahit tangan, bisa langsung ke kolom deskripsi, sudah saya sertakan link video tutorialnya. Nah, untuk ukuran dari dompet ini finalnya itu adalah untuk tinggi sekitar 12 cm, sementara untuk lebarnya 17 cm. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya ya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.